Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat Bapak Riko Adriel MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Biofisika, dan terima kasih kepada teman-teman kelompok 5 yang telah menyempatkan untuk hadir pada diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita hari ini akan membahas diskusi tentang mana yang lebih baik pemanfaatan bunyi atau dari radiasi, dan berikan pendapat Anda beserta dengan sumbernya. Mungkin untuk yang pertama boleh kita minta pendapat dari Kak Fiona terlebih dahulu. Kepada Kak Fiona mungkin boleh memberikan pendapatnya. Terima kasih kepada Iqbal. Sesuai dengan judul kita hari ini, yaitu pemanfaatan bunyi dalam bidang kesehatan lebih baik daripada radiasi. Apakah setuju atau tidak? Nah, kalau menurut aku, uh, dari kita melihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu sisi keamanan. Nah, kalau dari sisi keamanan, gelombang bunyi ini sendiri, kalau di dalam apa ya, dalam dunia medis, salah satu digunakannya itu untuk ultrasonografi atau itu USG. Nah, itu kan biasanya menggunakan gelombang suara non region ya. Nah, itu tuh aman untuk ibu hamil pun aman, untuk anak-anak juga aman. Nah, karena dia itu tidak menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh, karena itu tidak apa yang maksudnya tidak mengeluarkan zat-zat atau radiasi-radiasi yang dapat membahayakan tubuh. Nah, jadi kalau untuk pilihan kondisi badan kita sendiri atau pasien, nah itu lebih bagusnya kita eh, memilih itu lebih baik pemanfaatan bunyi atau gelombang bunyi daripada radiasi karena mempertimbangkan pasien tadi, yaitu pertama ibu hamil, lansia, dan anak-anak atau bayi. Nah, namun kalau untuk sinar sinar S1 CT scan itu menurut aku kurang efektif atau pemanfaatannya kurang bagus daripada gelombang bunyi. Itu yang pertama karena radiasi yang dihasilkannya itu radiasinya yang paling tinggi dari semua radiasi buatan. Itu mereka adalah radiasinya paling tinggi. Tapi dari efektivitas hasil itu lebih bagus sebenarnya eh, pemanfaatan di bidang radiasi karena USG ini tidak terlalu berdampak kalau masyarakat aku tuh efektivitas untuk penyembuhannya tidak terlalu tinggi, atau aku yang nggak tahu ya ada atau enggak yang bisa menyembuhkan, mungkin ada teman-teman yang lain tahu. Tapi kalau untuk sesuai judul kita tadi, untuk pemanfaatan bidang kesehatan, menurut aku lebih setuju sih pernyataan bahwa bunyi itu lebih baik daripada radiasi. Mungkin dari aku sekian aja. Diserahkan kepada moderator kembali. Baik, terima kasih atas pendapatnya Kak Fiona. Mungkin selanjutnya kita bisa minta pendapat dari Miranti. Kepada Miranti mungkin bisa disilakan untuk memberikan pendapatnya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bang Iqbal. Kalau menurut aku, saya setuju dengan pernyataan pemanfaatan bunyi dalam bidang kesehatan itu lebih baik dibandingkan radiasi. Alasannya karena pemanfaatan bunyi, khususnya gelombang ultrasonik lebih baik daripada radiasi karena sifatnya yang non-invasible, tidak berbahaya dan real time. Bunyi tidak mengandung energi yang cukup untuk menyebabkan ionisasi sehingga aman untuk organ sensitif maupun pemeriksaan jangka panjang. Seperti yang dibilangkan oleh Kak Fiona tadi, contohnya itu pada ibu hamil, pemanfaatan
bunyi itu lebih baik daripada radiasi seperti monitoring kehamilan, di mana USG bisa digunakan rutin tanpa adanya efek samping, sementara sinar X dilarang keras karena berbahaya bagi perkembangan janin. Sedangkan kalau untuk radiasi sendiri seperti radiasi pengion, sinar X dan CT scan itu memiliki potensi yang menimbulkan kerusakan DNA, mutasi hingga kanker bila terpapar secara berulang kali. Oleh karena itu, radiasi hanya digunakan jika memang diperlukan detail diagnostik yang lebih tinggi dan penggunaannya harus diawasi secara ketat. Bunyi jauh lebih aman dibandingkan radiasi dalam bidang kesehatan. Mungkin sekian dari aku kembali pada moderator. Baik, terima kasih kepada Miranti yang sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin untuk pendapat selanjutnya bisa kita minta dari saudari Nasila. Kepada Nasila, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih, Bapak. Aku juga setuju bahwa pemanfaatan bunyi itu lebih baik dalam bidang kesehatan dibandingkan dengan radiasi. Karena seperti yang dibilang sama Kak Fiona tadi, USG itu terbukti lebih aman bagi tubuh. Dan terapi kanker, tetapi tetap aja apabila digunakan dalam jangka panjang itu sangat berbahaya dan juga ada dosisnya, pembatasan dosis. Mungkin itu sekian dari aku. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya saudari Nasila. Mungkin selanjutnya kita mintai pendapat dari saudara Rahul. Kepada saudara Rahul, boleh untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih waktunya pada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk berbicara. Baiklah, saya Rahul dalam menanggapi hal tersebut. Tadi ada yaitu temanya itu adalah pemanfaatan bunyi dalam bidang kesehatan lebih baik daripada radiasi. Jadi kita disuruh memilih salah satu. Kalau dari saya pribadi pun saya berpendapat saya lebih milih radiasi karena belum tentu kita dapat memastikan bunyi ini dapat melebihi fungsinya tuh dari radiasi. Karena bunyi tidak dapat mengidentifikasi bagaimana kerusakan-kerusakan ataupun dalam bentuk organ kita, baik itu kita gunakan dalam dental panoramik ataupun CT scan. Sedangkan kan kalau kita menggunakan radiasi, kita dapat mengidentifikasi penyakit yang ada di dalam organ-organ tubuh kita. Seperti dalam penggunaan dental panoramik itu menggunakan sinar radiasi, baik itu tadi dalam CT scan kita menggunakan radiasi juga. Akan tetapi kalau kita berbicara tentang aman atau tidak amannya, kita pasti sudah tahu kalau untuk resiko mereka memiliki resiko keduanya, baik itu bunyi maupun itu radiasi. Kalau radiasi itu dapat merusak sel-sel yang sel-sel tubuh kita, apalagi kita terkena radiasi yang berlebihan. Sementara itu bunyi pun dapat merusak organ-organ tubuh kita, terutama apabila kita mendengarkan frekuensi yang di atas seperti ultrasonik ataupun yang tinggi dari pendengaran manusia. Itu dapat mengganggu atau merusak gendang telinga kita dan menyebabkan ketulian. Jadi keduanya sama-sama memiliki efek, akan tetapi dari pemanfaatannya lebih banyak kita temukan dan lebih efektif kita butuhkan yaitu adalah radiasi. Baik itu dalam pemanfaatan dunia teknologi dalam kedokteran sekarang maupun untuk kedepannya. Oke, sekian dari pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya Raul.
Mungkin selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan pendapat dari saya sendiri. Ya, dalam diskusi kita ini saya setuju bahwa pemanfaatan bunyi lebih baik daripada radiasi. Nah, alasan saya memilih setuju itu, alasan utama itu saya menilai dari aspek keamanannya. Yang mana kita tahu radiasi ini radiasi pengion atau radiasi terionisasi. Contohnya kayak sinar X atau CT scan, MRI. Memang radiasi ini punya manfaat besar dalam pencitraan medis. Namun kita tidak bisa mungkiri juga kalau radiasi memiliki efek samping paparan yang dapat merugikan tubuh kita. Nah, sebaliknya untuk teknologi bunyi sendiri, contoh kayak USG atau ultrasonografi yang menawarkan solusi yang lebih aman gitu dari tingkat keamanan. Yang mana gelombang ultrasonik ini tidak bersifat pengion atau terionisasi sehingga tidak merusak jaringan biologis dalam tubuh kita. Nah, di sini juga Nelson dari tahun 2017 juga menegaskan bahwa pemeriksaan dengan USG bisa dilakukan berkali-kali tanpa efek samping yang berbahaya. Bahkan USG ini pun aman digunakan untuk ibu hamil dalam berkali-kali pemakaian. Fakta ini memperlihatkan bahwa bunyi memberikan jaminan keselamatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan radiasi. Nah, mungkin sedikit menyanggah dari pendapat Rahul tadi. Nah, kemajuan teknologi di bidang bunyi ini pun juga semakin kompetitif. Apalagi dalam hal yang akurasi diagnostis. Contohnya itu ada yang dalam teknologi bunyi ini kayak teknik elastografi ultrasonik. Nah, yang kini itu teknik elastografi ultrasonik itu mampu menilai kekakuan jaringan hingga efektif mendeteksi penyakit hati, kanker payudara, maupun kelainan kelenjar tiroid tanpa harus mengekspos pasien pada radiasi. Nah, inovasi ini mungkin menunjukkan bahwa bunyi tidak hanya sekedar alternatif yang aman, tapi juga memiliki potensi yang besar untuk menjadi metode diagnostik utama di masa depan. Namun, teknik elektrografi ultrasonik ini masih dalam pengembangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pendapat saya. Mungkin dikembalikan kepada teman-teman kelompok 5 lainnya, mungkin ingin menambahkan pendapatnya lagi. Oke, izin menambahkan sedikit ya. Tadi aku juga bilang kalau dari bunyi juga kalau misalnya terlalu berlebihan pasti akan membuat apa ya? Pasti akan apa namanya ini? Membahayakan buat organ tubuh. Nah, itu tergantung dulu bunyi apa dulu. Sesuai dengan pelajaran kita tadi, apakah itu kebisingan? Kalau kebisingan pun itu ada levelnya. Itu bisa membuat kerusakan tubuh. Nah, namun kalau misalnya untuk USG atau ultrasonografi tadi, itu aku lupa tadi ada di video Bapak yang bilang itu tingkatnya itu adalah tingkat yang nggak bisa manusia dengar. Dan itu pun kayak hanya bagaimana ya, kayak ibaratnya kalau itu terus menerus misalnya setiap hari, itu pasti akan berlebihan dan pasti akan membuat suatu masalah atau ya seperti yang kita tahu, sesuatu yang berlebih itu tidak baik ya. Nah, jadi menurut aku kalau kita melihat dari efek sampingnya, misalnya kayak kita lebih mendahulukan, kita berbicara soal keamanan pasien dulu ya. Misalnya kalau misalkannya dia terkena kanker, cuman kita kasih USG, itu tidak bisa. Karena USG atau gelombang bunyi itu belum sampai tingkat penyembuhannya atau tingkat kinerjanya itu seperti radiasi. Nah, itu perbedaan mereka. Nah, kalau untuk bunyi belum sampai di situ. Jadi untuk namanya untuk apa namanya? Untuk efeknya memang lebih besar radiasi. Namun efek sampingnya juga dikarenakan efektivitasnya lebih tinggi, juga lebih tinggi radiasi lagi efektivitasnya juga tinggi dan resikonya pun tinggi. Nah, mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Baik, apakah ada tambahan pendapat dari rekan-rekan kelompok 5 lainnya? Mohon maaf, Nazar, mau nanya, ini untuk dominannya tadi suaranya tuh lebih ke radiasi atau ke bunyi? Untuk
dominannya lebih ke setuju dengan bunyi, Saudara Rahul. Yang memilih radiasi sepertinya hanya Saudara Rahul. Mungkin apakah ada tanggapan dari Kalau Saudara? tanggapan dari Rahul tentang pemanfaatan tadi, Rahul mungkin lebih meninjau ke ininya secara penggunaan dan efektivitasnya dan sesuai realistis saja, sesuai perkembangan sekarang ini. Rata-rata dominan tuh di mana-mana pun rumah sakit ataupun apa lebih memakai kan mengutamakan alat-alat teknologi ya, dalam kedokteran yang memiliki atau memakai sinar radiasi. Apakah suaranya terdengar, KBT? Terdengar. Din ya, eh yang dari Rahul tadi mungkin sinyalnya agak jelek, jadi betul kata Rahul itu ya kalau mengikuti zaman ya itu lebih banyak yang menggunakan radiasi. Nah, itu kan seperti yang aku bilang tadi itu tergantung penggunaan ya. Nggak mungkin orang kanker kita pas pakai USG secara penyembuhannya. Itu sebenarnya kalau kita bicara keefektivitasan untuk hasil penyembuhan itu lebih baik radiasi. Namun sekarang kita membicarakannya itu sesuai dengan judul kita tadi, eh, pemanfaatan bunyi dalam bidang kesehatan lebih baik daripada radiasi. Nah, kalau pemanfaatan bunyi dalam bidang keamanan untuk pasien, nah itu lebih baik. Namun, kalau untuk pemanfaatan di bidang penyembuhan atau keefektivitasan penyembuhan itu lebih baik radiasi. Itu sih. Jadi menurut teman-teman, kalau kita bilangnya pemanfaatannya ini dalam bidang kesehatannya ini untuk penyembuhan, apakah lebih baik radiasi atau bunyi? Izin Kak, kalau menurut aku lebih bagusnya yang bunyi seperti yang telah dijelaskan tadi. Ya, emang benar bunyi itu lebih efektif gitu, Kak. Dan tidak bahaya bagi kesehatan gitu. Jadi kita mungkin bisa ngambil suara yang banyak yang sepakati dan Raul setuju kan? Tadi sebagai ganti argumen aja Kak, biar diskusinya terasa hidup. Baik, Rahul. Mungkin di sini untuk sebelum penutupan saya izin memberi kesimpulan dari hasil diskusi kami sebagai kelompok 5, yaitu kami setuju bahwa penggunaan bunyi ini lebih baik daripada di bidang kesehatan daripada penggunaan radiasi. Nah, kesimpulannya ini kami memilih bunyi ini lebih baik di bidang kesehatan daripada radiasi itu juga meninjau dalam aspek keamanan. Nah, jelas bahwa pemanfaatan bunyi dalam bidang kesehatan memiliki keunggulan yang nyata dibandingkan radiasi.
dari sisi keselamatan pasien, bunyi tidak menimbulkan risiko paparan yang berbahaya. Dan dari sisi ekonomi dan aksesibilitas pun, teknologi bunyi lebih menjangkau dan mudah diterapkan. Dari sisi inovasi pun, pemanfaatan bunyi terus berkembang dan semakin mendekati, bahkan pada beberapa kasus melampaui kemampuan diagnostis berbasis radiasi. Nah, oleh karena itu, kelompok kami, kelompok 5, menegaskan bahwa bunyi memang lebih baik daripada radiasi dalam bidang kesehatan. Pemanfaatan bunyi bukan hanya melindungi pasien dari risiko, tapi juga membuka jalan bagi pelayanan medis yang lebih aman, murah, dan merata. Nah, mungkin sekian hasil diskusi kami pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 5 yang telah bersedia hadir untuk diskusi pada malam hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.